2 hari pertandingan antara Indonesia dengan Arab Saudi sudah lewat, tapi tentunya masih banyak nih dari kita yang masih belum move on dari kekalahan kemarin ya. Kita kalah 3-2. Tapi yang paling menjadi bikin hati ini nggak move on itu karena aneh gitu. Melihat formasi, komposisi pemain eh, dari sebelum pertandingan pun yang diperlihatkan oleh Patrick Kluivert ya, itu kita udah mempertanyakan. Bahkan sebelum pertandingan, pada saat pertandingan akan dimulai, saya sendiri menonton gitu di pos ronda rame-rame bareng tetangga, melihat komposisi pemain seperti adanya Yakob Sayuri di situ sebagai bek kanan, lalu masuknya eh, Beckham di starter, dan di tengah nggak adanya Tom Hai kayak gitu, aneh banget gitu. Nah, kekalahan ini tentu aja yang bikin kecewa bukan masalah kalah aja, tapi masalah bagaimana si Kluivert ini membuat sebuah strategi yang baik untuk melawan Arab. Padahal kita hanya punya 2 pertandingan, yang mana itu sangat krusial. Salah satunya harus menang. Dengan selisih gol lebih besar, lebih bagus. Nah, secara teknik mungkin teman-teman sudah melihat semuanya lah ya. Di banyak pengamat bola mengatakan eh, secara teknis, strategi apa yang seperti lain-lain lah, teman-teman. Tapi di sini kita juga mungkin sudah merasakan kalau apa yang terjadi, apa yang kita lihat itu memang itu adalah sebuah minimnya kreativitas yang dimiliki oleh Kluivert mungkin. Tapi yang di sini yang mau saya garis bawahi adalah apa yang sudah Kluivert lakukan secara strategi, secara komposisi di pertandingan melawan Arab itu bisa juga mengancam masa depannya. Bagaimana enggak ini ditonton oleh dunia. Dan dunia pun tahu Indonesia punya pemain seperti apa. Komposisi apa yang bisa dimainkan, komposisi atau formasi apa yang juga itu berhasil sudah dilakukan, dan itu tidak dilakukan, justru malah dia bereksperimen dengan pemain-pemain baru yang notabene bukan di pos-pos yang terbaiknya. Nah, ini akan menjadikan si Patrick Kluivert akan diragukan kepemimpinannya, strateginya. Oke lah, Beckham Putra itu bagus. Di sini kita nggak menyalahkan pemain, karena bagaimanapun pemain adalah uh, semuanya instruksi dari pelatih ya. Beckham itu bagus, tapi kita dari awal pertandingan pun sudah berpikir gitu. Oke lah bagus, tapi jangan di starter dong. Masukin pada saat kita mungkin menjaga keunggulan, oke. Untuk menambah daya gedor agar kita juga nggak dieksploitasi secara fisik, kalah tapi skillnya juga bagus. Ayuri di kanan, jadi back. Kita lihat di situ ada Rido, posisi yang bagus. Bagaimana posisi itu banyak sekali rentan gitu, nggak bisa di cover sama Sayuri, ya. Ya terlepas dari bodohnya dia menarik kaos di dalam kotak penalti gitu. Tapi ini adalah sebuah presiden buruk untuk Kluivert sendiri, bahwa kaliber pelatih dunia dia seperti ini gitu. Ya ini dia tuh seperti berjudi dengan masa depannya. Kita punya pemain yang hebat kok. Kenapa belakang Hubner nggak dimainin, Rido nggak dimainin gitu. Kita udah punya kombinasi yang bagus di tengah, ada Tom Hai dan Joe Pelupesi. Ya. Tapi ini saya menyoroti bagaimana Kluivert ini dengan strategi yang diterapkannya ini adalah pertaruhan masa depannya dia. Apakah dia setelah di Indonesia mungkin nggak berhasil gitu? Dia apakah akan dipakai oleh negara lain? Saya rasa berat, kecuali terpaksa kali ya, atau mungkin faktor lain gitu. Dan ya saya sendiri belum move on itu karena merasa kecewa gitu. Ini mimpi semua orang di Indonesia.
Dan mimpi ini ada di salah satunya adalah dipegang oleh si Kluivert sebagai pelatih kepala dan jajaran kepelatihannya. Dan yang terjadi seperti kemarin, eksperimen, nggak menggunakan pemain-pemain yang memang sudah punya jam terbang tinggi, kualitas fisik, kualitas cara bermain. Ini yang membuat uh, kita mungkin semuanya kecewa gitu. Dari awal penunjukan Kluivert sendiri, saya pribadi ini ya, disclaimer ya, ini opini saya pribadi. Dia nggak bisa menunjukkan gestur seorang leader, sorot mata seorang leader. Saya meragukan di situ gitu. Di luar dia punya apa namanya histori sebagai pemain yang hebat gitu. Tapi semua pemain yang hebat itu juga nggak semuanya punya leadership yang hebat juga. Nggak semuanya punya natural born leader gitu. Seperti yang kita lihat di JIZ itu kan istilahnya dia natural born leader tuh. Di Kluivert ini enggak. Kita bisa lihat lah bagaimana di pelatih sebelumnya STY, keakraban di ruang ganti, di ruang latihan, ya di kehidupan di luar itu semuanya itu bisa hidup pada saat era Kluivert kayak ya tahu sendiri kan. Mungkin berbeda budaya, tapi justru itulah gitu loh istimewanya timnas Indonesia, akrab, cair, mudah untuk bisa ngeblend gitu, banyak bercanda, tapi tetap pada saat dia lapangan dia selalu profesional. Nah, dari pertandingan Indonesia vs Arab kemarin, saya rasa inilah saya melihat bahwa Patrick Kluivert sebagai pemimpin itu kurang. Karena bagaimanapun dia jenderal dan dia akan menghadapi sebuah peperangan. Kalau dia jenderal yang baik, jenderal yang bagus, yang strategik, dia pasti akan juga mengukur lawan seperti apa dan uh, apa namanya yang aku miliki ini apa, pasukannya seperti apa, senjatanya seperti apa. Nah, inilah bagaimana saya melihatnya bahwa oh dia nggak punya uh, kemampuan itu. Harusnya dia sebagai jenderal menyiapkan perang, dia harus menyiapkan semuanya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang katakanlah oke aku mau uh, saya mau berperang melawan Arab yang tinggi-tinggi posturnya, dia mungkin lebih cepat, ya kita harus bisa memainkan ball possession, menahan bola, lalu mungkin counter attack atau apa strategik. Saya nggak mau ngomong lah, saya bukan pelatih, saya bukan orang pintar gitu. Tapi ini enggak gitu, masih tetap dengan bagaimana dia ingin menerapkan total football ofensif yang memang uh, ya gaya Belanda lah. Tapi kan itu nggak serta merta cocok dengan uh, kualitas dan kapasitas pemain. Apalagi komposisinya seperti itu, ya. Seperti kita lihat bareng lah, ya, seorang se-Indonesia itu. Bagaimana tim kita banyak dengan mudah dieksploitasi. Kacau banget lapangan tengah. Dan di situ juga kita lihat lambatnya dia berpikir, lambatnya dia menciptakan solusi. Kita berharap mungkin di babak pertama seperti itu, oke lah. Babak kedua ini begitu peluit disempit kita melihat perubahan, perubahan pemain, perubahan formasi mungkin. Apa yang terjadi enggak gitu. Nah saya nggak ngerti nih cara berpikir dia tuh seperti apa. Kenapa nggak merubah? Ya, dia memasukkan dua orang di situ, ada yang atau siapa lagi kan. Tapi kan itu nggak merubah apapun. Di menit 60 itu saya udah gregetan gitu. Kok belum diubah gitu. Kok masih seperti ini? Masih kacau berantakan. Dia diem saja, biasa ya. Dan akhirnya di menit ke 60 berapa itu baru dimasukkanlah oleh dan Hai. Di situ agak kelihatan bagaimana permainan kita berubah. Kita mulai bisa menguasai bola lagi, mulai bisa menyerang lagi, tapi waktunya udah nggak cukup. Ya gitu. Nah, disinilah kita melihat gitu bahwa ini mimpinya orang Indonesia. Jangan sampai mimpi ini akhirnya digagalkan oleh eksperimen-eksperimen yang nggak jelas. Kalau memang dia mau bereksperimen, mendingan dia diturunkan melatih tim U22 mungkin ya.
Jadi bisa bereksperimen dengan total football-nya untuk dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau di timnas senior, apalagi di laga krusial 2 match lagi menuju kualifikasi Piala Dunia gitu, masuk Piala Dunia. Ini nggak bisa seperti itu. Dan lagi kita melihat beberapa kali dia di pinggir lapangan tapi tidak memberikan solusi-solusi yang cepat, tidak memberikan uh, rencana yang matang gitu. Pada saat rencananya yang di atas lapangan sudah tidak berjalan dalam jangka waktu berapa menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit, 45 menit, harusnya dia merubah rencana itu menjadi hal lain yang lebih berguna. Lebih pragmatis dengan apa yang lawannya yang dihadapi, tapi ini enggak gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi pertimbangan manajemen gitu di PSSI gitu. Bagaimana melihat si Kluivert ini dan tim kepelatihannya. Apakah memang ini akan bisa membenahi Indonesia, timnas yang memang kualitasnya secara pemainnya itu sudah cukup bagus. Hanya ingin dipoles dengan yang lebih baik atau membiarkan dia bereksperimen lagi dengan hal-hal yang mungkin nggak tepat waktunya. Ya. Jadi di sini ya sangat 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 merugikan lah kalau memang strategi yang diterapkan Kluivert ini cara berpikirnya dia itu nggak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, kondisi yang harus ada di permainan. Jadi ya semoga nanti kita di uh, pertandingan selanjutnya melawan Irak kita bisa menampilkan sesuatu. Kluivert juga bisa banyak membaca berita, membaca masukan bahwa dia memang salah. Jangan cuman dia klise gitu ya. Wah, sudah bertarung mati-matian seperti singa, kurang beruntung, eh, banyak kurang marking lah apa segala macam. Ya itu kan semuanya berkat berkat keputusannya dia. Jadi dia yang harus istilahnya membenahi diri bagaimana nanti pertandingan melawan Irak kita punya sebuah formasi yang solid, sebuah komposisi pemain yang memang tepat untuk bisa mengalahkan Irak. Dan semoga kita bisa dengan bangga, dengan bahagia bisa melihat timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Oke, terima kasih. Semoga ini unek-unek ini juga bisa bisa mewakili ya kalian semuanya, teman-teman semuanya. Dan kita berharap pertandingan terakhir nanti melawan Irak bisa menciptakan 3 poin dan juga dengan selisih gol yang juga banyak agar kita bisa ya mengunci posisi setidaknya kalau nggak sampai juara grup ya kita bisa uh, posisi runner up biar bisa masuk ke babak yang kelima. Oke, dukung terus timnas Indonesia.